Oke, selamat datang di sesi deep dive kita kali ini. Jadi hari ini kita mau lihat materi sumber yang udah kita siapin ya. Ini bagian awal dari buku The Secret-nya Rhonda Byrne yang versi bahasa Indonesia. Katanya sih di sini ada semacam rahasia besar gitu ya soal cara kerja kehidupan. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau coba bedah bareng-bareng. Apa sih inti rahasia ini menurut teks ini? Gimana cara kerjanya? Terus kenapa ini dianggap penting banget gitu? Oke, kita mulai aja ya. Langsung aja nih, apa sebenarnya inti rahasia yang dimaksud dalam teks ini? Iya, jadi teks ini tuh langsung to the point ya. Nyebutnya hukum tarik-menarik. Atau mungkin lebih familiar, law of attraction gitu ya. Ide dasarnya, yaitu tadi, kemiripan menarik kemiripan. Like attracts like lah istilahnya. Fokus utamanya itu di pikiran kita. Jadi, apapun yang muncul di hidup Anda, katanya nih ya, itu Anda sendiri yang narik. Lewat apa? Lewat gambaran yang dominan di pikiran Anda, gitu. Oh, menarik ya. Kayak magnet gitu berarti. Teks ini kan nyebut kita kayak magnet terkuat di semesta. Tapi gimana ya penjelasan di baliknya? Kok bisa pikiran punya daya tarik gitu? Mekanismenya gimana menurut teks ini? Nah, iya. Teks ini bilang kalau pikiran itu punya frekuensi dan sifatnya magnetis. Jadi setiap pikiran kita itu, menurut sumber ini ya, kayak dikirim gitu ke semesta. Terus, secara magnetis, dia narik balik hal-hal yang frekuensinya sama, mirip-mirip. Kita ini digambarin kayak, apa ya, menara suara manusia gitu. Muter mancarin frekuensi lewat pikiran kita. Nah, apa yang kita pancarkan, ya itu yang jadi cerminan hidup kita nanti. Ada kutipan juga kan dari Charles Haanel, pikiran menjadi sesuatu. Thoughts become things. Itu intinya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya agak surprising ya, soal fokus. Teks ini kan jelasin kenapa orang seringnya nggak dapat apa yang mereka mau. Alasannya itu, lumayan ngagetin sih. Betul. Jadi argumennya gini. Kebanyakan orang itu mikirinnya malah apa yang nggak mereka mau. Nah, hukum tarik-menarik ini, seperti yang dijelasin di sini ya, katanya nggak bisa proses kata negatif. Kayak jangan, tidak, bukan. Jadi waktu mikir, saya nggak mau telat. Energinya malah fokus ke terlambat. Semesta nangkapnya getaran terlambat itu, didu katanya. Oh. Makanya, ditekankan banget buat fokus cuma ke hasil yang diinginkan aja, yang positifnya. Wah, jadi kalau gitu semesta ini kayaknya budek gitu ya sama kata jangan atau tidak. Kalau kita ikutin logikanya teks ini, implikasinya gede banget dong ya buat cara kita ngomong sama diri sendiri atau ngelumus harapan kalau kita terima premis ini ya. Tepat sekali. Implikasinya memang lumayan signifikan ya dalam kerangka berpikir yang ditawarin teks ini. Jadi ya kita didorong buat merumuskan keinginan itu selalu dalam bentuk positif. Tapi ya, mantau pikiran, teksnya bilang ada sekitar 60.000 pikiran sehari. Gila banyak banget itu. Kayaknya mustahil ya ngawasin satu-satu gitu. Ada nggak sih semacam jalan pintas gitu yang disebutin di teks, indikator gampangnya lah buat tahu kita lagi mancarin frekuensi yang bener apa enggak? Ada. Nah, ini dia solusinya menurut teks ini. Perasaan atau emosi Anda. Perasaan itu digambarin kayak alat umpan balik langsung dari semesta. Jadi, kalau kita merasa baik, senang, cinta, syukur, itu tandanya pikiran kita lagi sejalan sama keinginan. Frekuensinya pas. Sebaliknya, kalau perasaannya jelek, marah, takut, sedih, nah itu sinyal. Sinyal kalau pikiran kita lagi nggak selaras. Lagi mancarin frekuensi yang bakal narik hal negatif gitu. Berarti kalau gitu perasaan buruk itu bukan buat dihindari mati-matian dong ya, tapi justru kayak alarm gitu, semacam data penting yang bilang, ada yang perlu di-adjust nih di pemancar pikiranmu gitu ya kira-kira. Persis. Perasaan itu pemandunya. Teks ini malah ngenalin istilah pemindah rahasia atau secret shifters. Itu hal-hal simpel aja sih yang bisa cepat ngubah perasaan jadi lebih baik.
Misalnya, muter musik favorit, ingat kenangan indah, mikirin orang yang kita sayang, atau main sama hewan peliharaan gitu. Tujuannya ya pakai alat-alat ini secara sadar biar cepat balik lagi ke frekuensi perasaan yang baik. Oh iya, kayak kalau kita lagi agak bete terus denger lagu kesukaan langsung moodnya naik gitu ya. Berarti teks ini ngelihatnya itu sebagai alat yang bisa kita pakai sengaja ya buat ngelola getaran kita. Terus disebut juga kan cinta itu frekuensi tertinggi yang bisa kita pancarkan. Betul sekali. Intinya ya itu, secara proaktif kita kelola kondisi emosi kita, biar kita selalu selaras sama apa yang mau kita tarik dalam hidup. Sesuai prinsip yang dijelasin ini. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, apa artinya semua ini? Intisari dari halaman-halaman yang kita bedah ini, pada dasarnya gagasan kalau pikiran kita yang dipandu sama perasaan kita itu secara aktif bukan pasif ya, ngebentuk realitas fisik kita. Lewat apa yang disebut hukum tarik-menarik universal ini. Gitu kan ya? Ya, dan teks ini ngajiinnya bukan kayak filosofi atau saran biasa aja loh, tapi benar-benar sebagai hukum alam yang fundamental. Sekuat dan sekonsisten gravitasi katanya. Hukum ini, menurut sumber ini ya, selalu bekerja. Mau kita sadar atau enggak, percaya atau enggak. Nah, ini kan berarti naruh kekuatan kreatif sekaligus tanggung jawab penuh di tangan kita sendiri ya, untuk secara sadar ngebentuk pengalaman hidup kita dengan cara, ya itu tadi, mengelola dunia batin, pikiran dan perasaan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran ya buat Anda bawa pulang yang nyambung dari materi ini. Teks ini kan ngutip Albert Einstein yang pernah nanya pertanyaan fundamental. Pertanyaan terpenting yang bisa ditanyakan manusia adalah, apakah semesta ini tempat yang ramah? Nah, kalau kita sambungin nih sama prinsip hukum tarik-menarik yang dijelasin di sini, gimana kalau memutuskan untuk percaya dan mengasumsikan kalau semesta itu memang ramah? Jangan-jangan itu justru langkah pertama untuk secara aktif ngebentuk pengalaman Anda biar selaras sama asumsi itu sesuai hukum ini. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut mungkin ya. Bagian kedua. Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Oke, hari ini kita bakal menggali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Fokusnya ke gagasan yang menarik banget. Pikiran kita bisa membentuk realitas. Sering disebut hukum tarik-menarik ya. Betul sekali. Nah, sumber kita ini kan kutipan buku yang bahas filosofi dan langkah praktisnya. Jadi misi kita hari ini, coba paham gimana sih cara kerjanya menurut sumber ini dan ya, gimana Anda bisa mulai pakai ini. Sip, yuk kita bedah bareng. Siap? Jadi intinya memang hukum tarik-menarik itu. Sumber ini menggambarkannya bukan cuma sekedar mikir positif biasa gitu, tapi lebih kayak hukum alam. Pasti katanya. Mirip gravitasi lah. Oh oke, seperti gravitasi ya? Ya, premis dasarnya sih simpel aja. Anda itu narik apapun yang jadi fokus utama pikiran dan perasaan Anda. Mau itu bagus, mau itu jelek. Nah, perasaan Anda itu jadi kayak semacam kompas gitu. Ngasih tahu getaran apa yang lagi Anda pancarin ke semesta. Wah, menarik nih soal getaran atau frekuensi ini. Jadi, sumber ini bilang pikiran kita nentuin frekuensinya, gitu ya. Kayak getaran energi pribadi kita lah. Terus, perasaan kita ngasih tahu kita lagi di frekuensi mana? Tepat. Pikiran bagus, perasaannya enak, frekuensinya tinggi. Ya narik hal bagus lagi. Sebaliknya juga gitu. Pikiran jelek, perasaan gak enak, frekuensi rendah. Ya narik yang negatif lagi. Oke. Terus katanya ada pemindah rahasia juga ya di sumber itu. Semacam shortcut gitu buat ubah frekuensi kita kalau lagi down? Betul. Hal-hal yang kadang kita anggap sepele ya. Kayak ingat kenangan indah, dengerin musik favorit, atau mikirin orang yang kita sayang. Itu bisa cepet banget ngubah mood, ngubah perasaan. Otomatis frekuensinya juga ikut berubah. Masuk akal sih. Nah, analogi yang kuat banget di materi ini, itu soal semesta sebagai jin. Tahu kan kayak di cerita Aladin? Oh iya, jin yang di botol itu. Nah, iya, yang tugasnya cuma satu. Permintaanmu adalah perintahku. Gitu katanya. Wah. Ini artinya, semesta itu nggak ngejudge permintaan kita. Nggak peduli baik atau buruk. Dia cuma merespons pikiran dan perasaan dominan kita. Dianggapnya itu perintah dari kita. Jadi, Anda itu tuan dari semesta Anda sendiri dalam konteks ini. Wow, analogi jin ini lumayan dalam ya. Berarti kalau kita sering ngeluh atau mikir negatif tanpa sadar,
semesta ini beneran ngabulin itu juga dong? Ya, menurut sumber ini sih begitu. Makanya kita harus lebih, waspada sama obrolan di kepala kita sendiri. Bener banget. Nah, terus gimana cara memesan yang benar ke jin semesta ini? Ada kayak langkah-langkahnya gitu? Ada. Sumber ini nawarin proses 3 langkah. Katanya sih sederhana. Langkah pertama itu meminta. Oke, meminta. Kuncinya di sini harus jelas banget maunya apa. Bukan cuma saya pengen lebih bahagia gitu. Terlalu umum, harus spesifik. Sumbernya nyaranin ditulis seolah-olah udah kejadian, misalnya saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena... Oh, ditulis ya, seolah udah terjadi? Iya, dan katanya nih cukup minta sekali aja, tapi yang jelas banget. Soalnya kalau frekuensinya ragu-ragu, campur aduk, ya hasilnya juga bakal campur aduk. Oke, minta sekali dengan jelas. Terus langkah kedua apa? Ini kayaknya bagian yang agak tricky nih. Nah ini dia. Mungkin ini yang paling butuh latihan. Percaya. Ini bukan sekedar berharap, tapi keyakinan yang mutlak. Yakin banget kalau apa yang Anda minta itu udah dalam perjalanan. Bahkan udah jadi milik Anda secara energi. Walaupun belum kelihatan fisiknya. Waduh, gimana caranya tuh? Ya, bertindak. Ngomong, mikir, seolah-olah Anda udah nerima. Sumber ini bilang, semesta itu kayak cermin. Mantulin balik keyakinan dominan kita. Jadi jangan pusing mikirin gimana caranya, itu bakal datang. Itu urusan si jin semesta tadi. Tugas kita cuma percaya aja. Oke, jadi setelah minta jelas, terus percaya penuh. Langkah terakhir katanya menerima. Ini kedengarannya pasif ya, tapi kayaknya ada sesuatu di sini. Justru, ini dia kuncinya. Dan ini mungkin intisari paling penting dari sumber ini. Perasaan. Langkah menerima itu soal merasakan sekarang. Rasain perasaan senang, lega, syukur. Seolah-olah keinginan Anda udah terwujud di depan mata. Merasa baik sekarang ya? Betul. Merasa baik sekarang itu nempatin Anda di frekuensi menerima. Ini bukan cuma mikir positif loh ya, tapi benar-benar merasakan emosi positifnya. Kuat banget. Makin besar rasa cinta, rasa syukur yang Anda rasain, makin kuat daya tariknya. Begitu filosofinya. Jadi perasaan itu kayak bahan bakarnya ya? Bisa dibilang gitu. Nanti tindakan yang perlu diambil pun katanya bakal muncul secara alami, terasa ringan, nggak kayak dipaksa. Beda sama usaha keras yang rasanya berat. Masuk akal. Nah, selain 3 langkah ini, ada teknik-teknik spesifik nggak yang disaranin sumber buat memperkuat prosesnya gitu? Ada 2 yang ditekankan banget. Pertama, syukur. Ini bukan cuma sekedar bilang makasih, tapi benar-benar praktek aktif buat ngalihin fokus dari yang kurang ke apa yang udah kita punya. Kalau kita konsisten bersyukur, kita ngirim sinyal kelimpahan. Nah itu katanya narik lebih banyak lagi hal buat disyukuri. Oh gitu, jadi kayak magnet ya? Iya, makanya disaranin jadi ritual harian. Bahkan ada cerita unik soal batu syukur. Batu kecil buat dipegang sebagai pengingat buat bersyukur sepanjang hari. Menarik. Batu syukur. Terus, yang kedua apa? Yang kedua, visualisasi. Ini tentang ngebayangin dengan jelas, detail banget, diri Anda udah nikmatin hasil akhir yang Anda mau. Ngebayangin ya? Iya. Tapi kuncinya lagi-lagi di perasaan. Rasain sensasinya punya itu sekarang. Gimana rasanya? Sumbernya ngasih contoh atlet olimpiade yang latihan mental gitu. Gladi resik motor visual. Sama cerita John Assaraf yang nempelin gambar rumah impian di papan visinya. 5 tahun kemudian, tanpa sadar dia beli rumah yang persis sama. Wah, itu cerita yang luar biasa sih. Berarti kekuatan bawah sadar juga main ya di sini? Banget. Dan sumber ini nekenin, penting banget buat jadiin ini kebiasaan. Bukan cuma dilakuin sekali-sekali pas ingat aja. Ada juga saran menarik nih, sebelum tidur, coba tinjau hari kita. Kalau ada momen yang nggak enak, coba edit di pikiran. Bayangin ulang kejadiannya jadi seperti yang kita mau. Diedit? Gimana tuh? Iya, Neville Goddard nyebutnya gunting pemangkas perbaikan. Semacam cara buat mancarin frekuensi yang lebih baik buat besok. Oh iya, satu lagi. Kata sumber ini, soal ukuran keinginan, mau minta $1 atau $1.000.000 atau soal waktu, itu nggak relevan buat semesta. Hambatannya, penundaannya, biasanya datang dari keraguan kita sendiri atau perasaan kita yang belum selaras.
Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda pendengar kami, materi ini pada dasarnya ngasih pandangan bahwa dengan secara sadar kita ngelola fokus pikiran dan terutama perasaan kita lewat minta yang jelas, percaya yang teguh, merasakan penerimaan, syukur, visualisasi, kita punya peran aktif buat ngebentuk realitas hidup kita. Gitu ya kira-kira inti pesannya. Iya, bisa dibilang begitu. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya, buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh, kalau Anda mau nerima premis ini, anggap aja sebagai eksperimen pikiran sebentar. Perubahan kecil apa sih dalam fokus harian Anda, atau mungkin dalam praktek rasa syukur, yang bisa Anda coba mulai hari ini? Cuma buat lihat aja apa efeknya. Menarik. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Iya, mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi sendiri. Bagian ketiga. Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal buku The Secret dari Rhonda Byrne. Fokusnya ke 3 area utama ya. Uang, terus relasi, sama kesehatan. Ini berdasarkan kutipan-kutipan yang kita punya. Ada dari Jack Canfield, Dr. Joe Vitale, Lisa Nichols, macam-macam lah. Jadi misi kita kali ini gimana ya? Mencoba mengekstrak gitu ide-ide kunci dari buku ini. Katanya kan pikiran dan perasaan kita itu bisa banget ngebentuk realita finansial, hubungan, bahkan kondisi fisik kita. Oke, siap ya? Kita bongkar bareng-bareng. Siap. Jadi, ide utamanya itu kan hukum tarik-menarik ya. Apa yang kita fokusin pakai pikiran, sama perasaan yang kuat, itu katanya bakal narik pengalaman yang sama ke hidup kita. Mungkin kita mulai dari uang dulu kali ya. Nah, di sumber ini, ditekankan banget buat fokus ke kelimpahan, jangan ke kekurangan. Jadi kalau mikir, aduh nggak punya uang susah. Nah itu justru katanya malah narik kondisi kekurangan itu lagi. Gitu. Oh iya, ada contohnya kan si Jack Canfield itu, yang tadinya pendapatannya cuma $8.000 setahun, terus dia pasang target, $100.000. Divisualisasiin tiap hari, bahkan nempelin cek $100.000 bohongan gitu di langit-langit kamar. Dan beneran dapet, walau nggak pas 100.000, tapi deket banget, $92.327 tahun itu. Berarti ini bukan cuma ngayal doang ya, tapi lebih ke nanemin perasaan udah punya gitu ya, menurut buku ini. Nah, tepat banget. Intinya di situ, di pergeseran emosi internalnya. Makanya di buku ini disaranin buat pura-pura udah kaya. Atau pakai cek imajiner dari bank semesta gitu. Terus kita isi sendiri nominalnya. Tujuannya yaitu buat maksa frekuensi emosi kita soal uang jadi berubah. Termasuk juga ngebongkar pikiran-pikiran yang agak batasin. Kayak kata Dr. Joe Vitale, jangan mikir uang cuma bisa datang dari kerjaan aja. Atau peringatan dari Bob Proctor, fokusnya ke kemakmuran, jangan ke bebas utang. Soalnya kalau fokus ke bebas utang, ya fokusnya tetap ke utang kan? Bener juga ya. Sama itu, ganti saya nggak mampu, jadi saya mampu. Itu James Ray sama Lisa Nichols juga nekanin itu. Terus ada satu lagi yang menarik nih, soal memberi. Katanya memberi itu penting, tapi bukan memberi yang sampai kita merasa rugi gitu. Iya, memberi sebagai ekspresi kelimpahan. Jadi kayak kita nunjukin, nih gue punya lebih gitu. Nah, itu dianggap sinyal kuat ke semesta, yang bakal narik lebih banyak lagi balik ke kita. Katanya orang terkaya itu justru dermawan terbesar. Oke. Nah, prinsip fokus internal sama keselarasan ini ternyata di bagian relasi juga gitu ya intinya. Harus pastiin tindakan sama lingkungan kita nggak nabrak sama apa yang kita mau. Betul sekali. Ada contohnya kan, yang produser film itu, lukisannya dia, perempuan yang ngebelakangin dia gitu. Nah, menurut Marie Diamond, itu cerminan kenapa dia susah dapat pasangan. Lingkungannya nggak mendukung keinginannya. Ada juga cerita cewek yang bersihin garasi sama lemari, sengaja ngasih ruang buat pasangan idealnya. Itu menarik sih. Iya, itu soal menyelaraskan tindakan. Terus ada konsep lagi nih, tugas Anda adalah diri Anda. Gimana tuh maksudnya? Nah ini yang saya penasaran juga, gimana kaitannya sama narik hubungan yang baik? Jadi kontributor kayak Lisa Nichols sama Dr. John Gray itu nekenin banget kita harus cinta dan hargain diri sendiri dulu. Perlakukan diri kita sebaik kita pengen diperlakukan orang lain. Ini katanya sih ya, menurut buku ini, bakal memancarkan semacam frekuensi atau getaran emosional gitu. Nah, getaran ini yang nanti narik perlakuan serupa dari orang lain. Nggak bisa nuang dari cangkir kosong kan? Kalau udah punya hubungan pun, fokusnya ke apresiasi apa yang kita hargai dari pasangan. Bukan ngeluh terus.
Katanya itu bakal narik lebih banyak sifat positif itu muncul. Oke, masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Sekarang kita geser ke area kesehatan nih. Ini kayaknya yang paling bikin orang mikir ya. Gimana kekuatan pikiran dijelasin di sini? Dr. John DiMartini itu ngasih contoh efek placebo. Itu kan kuat banget ya. Pasien bisa sembuh cuma karena percaya kalau pil gula itu obat beneran. Nah, menurut perspektif buku ini, itu bukti kalau keyakinan pikiran kita bisa memicu respon penyembuhan fisik yang nyata di tubuh. Terus, akar banyak penyakit itu kan katanya stres ya. Dan stres itu, menurut Dr. Ben Johnson, seringnya dimulai dari pikiran negatif. Jadi lawannya ya pikiran positif, kayak cinta, syukur. Itu katanya bisa ngelarutin negativitas sama penyakit. Iya, betul. Termasuk juga ketawa. Ada cerita Kathy Goodman tuh yang sembuh dari kanker payudara katanya cuma pakai visualisasi, syukur, sama nonton film lucu. Nggak pakai radiasi atau kemo. Sama Norman Cousins juga kan, yang pakai terapi tawa buat penyakit yang katanya nggak bisa disembuhin. Ketawa itu dianggap ngelepasin negativitas. Selain itu, ditekankan juga kalau tubuh kita itu terus regenerasi sel. Penyakit bisa awet, menurut Dr. John Hagelin sama Bob Proctor, ya karena kita fokus terus ke penyakitnya. Perhatian kita ke situ terus. Wah, ini nyambung ke klaim yang lumayan berani ya. Nggak ada yang nggak bisa disembuhkan. Contohnya si Morris Goodman, manusia ajaib itu, yang katanya pulih dari lumpuh total setelah kecelakaan pesawat, cuma modal kekuatan pikiran aja. Dia visualisasiin dirinya jalan keluar rumah sakit. Kita coba tarik benang merahnya nih ya dari semua ini. Intinya, pikiran sama perasaan kita itu alat yang kuat banget buat ngebentuk hidup kita ya. Mau itu soal duit, hubungan, atau kesehatan. Betul. Kuncinya ada di gimana kita ngelola fokus pikiran kita sama keyakinan emosional kita. Itu yang konsisten di semua bagian tadi. Jadi fokus secara sadar ke apa yang kita mau, kelimpahan, cinta, sehat, terus pupuk perasaan positif kayak syukur, bahagia, cinta diri sendiri, dan pastiin tindakan kita sejalan. Bukan cuma mikir, tapi juga merasa dan bertindak selaras. Gitu ya esensinya. Tepat sekali. Itu pesan yang diulang-ulang lewat berbagai cerita dan penjelasan di kutipan-kutipan itu. Pokoknya, keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin bawa pulang. Kalau buku ini bilang bahkan satu pikiran negatif kecil aja bisa memulai siklus stres atau ngehalangin datangnya hal baik. Coba deh direnungin, seberapa sering sih kita sadar ada pikiran-pikiran negatif kecil gitu yang mungkin nyelip aja di kepala kita tiap hari tanpa kita sadari? Dan kira-kira apa ya potensi dampaknya kalau kita lihat dari kacamata The Secret ini? Sesuatu untuk dipikirkan. Bagian keempat. Oke, langsung saja kita deep dive ya ke materi rahasia ini. Ini kan terjemahan dari Rhonda Byrne, isinya pandangan banyak guru gitu. Betul. Tentang gimana pikiran terus perasaan kita, itu katanya ngebentuk realitas kita. Nah, misi kita sekarang, kita gali deh ide-ide intinya apa aja dari sumber ini. Iya, siap. Jadi inti dari materi yang Anda kasih ini memang fokusnya ke hukum tarik-menarik atau law of attraction ya. Oke. Prinsip sederhananya itu serupa menarik serupa. Maksudnya, pikiran sama perasaan Anda itu katanya kayak mancarin getaran energi gitu. Getaran ya. Nah, getaran ini otomatis narik pengalaman hidup yang getarannya mirip. Ada gagasan soal kekuatan dahsyat di dalam diri Anda masing-masing. Menarik banget. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, yang kayaknya penting banget. Fokus. Fokus, iya. Salah satu insight dari sumber ini kan, energi kita itu ngikutin kemana perhatian kita diarahkan. Jadi bukan malah ngelawan yang negatif. Gimana tuh contohnya? Misalnya bikin gerakan anti perang. Kata teks ini mendingan fokus bangun yang positif. Misalnya, pro perdamaian. Oke. Jadi bukan cuma main kata ya, tapi soal frekuensi energi? Iya, persis. Frekuensi mana yang Anda pilih buat dipancarkan? Ada kutipan Carl Jung juga di sini. Apa yang Anda tolak akan bertahan. Gitu. Nah, kenapa bisa gitu katanya? Menurut sumber ini ya, penolakan, kayak benci atau takut sama sesuatu, itu kan emosi negatifnya kuat banget. Getaran negatif ini ajarannya bilang, justru narik lebih banyak hal negatif lagi ke hidup Anda. Kuncinya yaitu tadi, alihin fokus ke dalam diri. Ke dalam ya?
Pilih pikiran, perasaan positif, biar mancarin sinyal baru. Jadi bukan anti kemiskinan, tapi pro kelimpahan. Mulainya ya dari satu pikiran sadar yang Anda pilih. Nah, ini nyambung nih ke ide berikutnya yang menurut saya cukup berani ya di sumber ini, soal kelimpahan semesta. Oh ya, soal kelimpahan. Teks ini bilang kalau ide soal kekurangan, keterbatasan sumber daya itu kebohongan besar, kayak virus di benak manusia. Wah, keras juga ya istilahnya. Iya, argumennya semesta ini tuh dasarnya berkelimpahan banget. Lebih dari cukup buat semua orang katanya. Dan justru keyakinan kita sama keterbatasan itu yang bikin kondisi terbatas jadi nyata di hidup kita, gitu kan? Benar. Ini nyambungnya ke pandangan sumber ini soal sifat dasar realitas. Semua itu energi, asalnya dari satu pikiran cerdas, kadang disebut akal semesta. Universal mind. Nah, itu dia. Karena mikir itu nggak terbatas, potensi sumber daya juga jadi nggak terbatas juga. Itu argumennya. Contoh tim minyak di Belize itu ya? Iya, yang berhasil nemuin minyak padahal 50 perusahaan lain gagal. Ya, itu dipakai buat contoh gimana keyakinan kuat soal kelimpahan plus pakai kekuatan pikiran, itu bisa jadi nyata. Oke, ini nyambung lagi ke poin kekuatan pribadi Anda. Jadi menurut materi ini, Anda tuh bukan cuma badan fisik. Tapi energi murni. Kayak menara suara gitu ya, yang mancarin getaran terus-terusan. Betul, dan getarannya ditentuin sama pikiran dan perasaan yang dominan di diri Anda. Teks ini juga nekenin soal afirmasi, pakai saya sedang atau I am. Kenapa I am? Karena ngomong seolah-olah udah terjadi sekarang itu katanya punya daya cipta yang kuat. Ingat kutipan Henry Ford tadi, mau Anda pikir Anda bisa atau nggak bisa, dua-duanya benar. Wah, iya. Ini penekanannya jadi ke tanggung jawab pribadi banget ya. Banget. Pesannya jelas, Anda perancang takdir Anda. Gitu kan? Jangan terpaku sama masa lalu atau ngerasa jadi korban. Kekuatannya di masa sekarang berarti ya? Iya, di saat ini. Dalam kemampuan Anda milih pikiran dan perasaan yang pas sama yang Anda mau. Mencintai diri sendiri, fokus ke kesempurnaan di dalam diri, itu juga kunci. Ada pengingat penting, sadarilah pikiran Anda. Pikiran sama perasaan punya frekuensi getaran unik gitu ya? Betul, perasaan positif kayak cinta, syukur getarannya tinggi. Katanya narik hal positif. Sebaliknya, emosi negatif getarannya rendah, narik yang nggak diinginkan. Tapi mungkin ada yang nanya nih, gimana caranya nyikapin hal negatif yang beneran ada di dunia atau hidup kita? Masa cuma fokus positif aja terus diabaikan? Nah, pertanyaan bagus itu. Teks ini nggak bilang kita harus nyangkal atau cuek sama masalah. Lebih ke akui aja masalahnya ada. Oke, diakui. Terus? Tapi jangan dikasih energi terus-terusan. Jangan dipikirin, dikeluhin melulu. Sadari situasinya, tapi langsung alihin fokus pikiran sama perasaan ke solusi atau hasil akhir yang Anda mau. Jadi, jangan lama-lama kejebak di getaran negatifnya ya? Persis, itu kunci geser energinya menurut ajaran ini. Oke, paham. Nah, poin penting terakhir nih, yang kadang kesannya simple tapi penting banget di sini. Ikuti kegembiraan Anda. Follow your bliss. Ah iya, follow your bliss. Ini bukan cuma biar senang-senang aja loh. Bukan ya? Bukan. Kegembiraan itu digambarin kayak bahan bakar kesuksesan. Logikanya gini, pas Anda ngelakuin hal yang Anda suka, yang bikin mood bagus, Anda otomatis masuk ke frekuensi perasaan positif yang tinggi. Oke, nah, menurut teks ini, kondisi getaran optimal inilah yang bikin Anda selaras sama aliran kelimpahan semesta. Otomatis narik lebih banyak hal baik ke hidup Anda. Jadi, seneng itu bukan cuma tujuan, tapi juga cara nyampe ke sana ya? Bisa dibilang gitu, cara dan tujuan sekaligus. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, pesan utama dari materi rahasia ini intinya, pikiran dan perasaan Anda itu alat kreasi yang kuat banget. Super kuat. Fokus ke positif, percaya sama kelimpahan, pegang kendali pikiran Anda, cintai diri sendiri, terus ikuti kegembiraan. Ini cara buat ngebentuk realitas yang Anda mau ya, menurut sumber ini. Tepat sekali. Dan sebagai penutup ya, ada satu pemikiran menarik dari teks ini buat Anda renungkan. Katanya, kita ini masuk era baru. Batas penjelajahan terjauh itu bukan lagi luar angkasa. Tapi pikiran itu sendiri, the mind. Nah, kalau klaim sumber ini benar, kalau kita baru pakai sedikit aja potensi pikiran kita, coba bayangin, apa yang bisa terjadi kalau kita sadar dan konsisten pakai prinsip soal pikiran dan energi ini? Wah. Potensi Anda sendiri, yang mana nih? Yang mungkin siap buat Anda gali lebih dalam lagi sekarang? Coba direnungkan.